Hai Sobat Misteri, balik lagi bersama gua Ridwan. Siapa coba yang gak tahu dengan olahraga yang satu ini? Ya, sepak bola. Olahraga yang sangat diminati di seluruh belahan dunia ini dan sangat populer di berbagai kalangan, serta melahirkan pemain-pemain bintang seperti Ronaldinho, Ronaldo, Messi, dan masih banyak lagi. Di balik semakin banyaknya peminat dari olahraga ini, banyak bermunculan klub-klub baru dan para supporternya yang sering kita kenal dengan supporter atau ultras. Dan baru-baru ini Indonesia sedang berduka atas tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 yang dimana terjadi kerusuhan antara ultras Arema Malang dengan para aparat kepolisian dan TNI yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Untuk itu semoga para korban diterima amal ibadahnya dan para keluarga korban diberikan ketabahan. Amin ya robbal alamin. Akan tetapi, tragedi Kanjuruhan bukanlah kali pertama kerusuhan dalam pertandingan sepak bola. Dalam sepanjang sejarah, terdapat beberapa tragedi sepak bola yang paling tragis bahkan terukir dalam sejarah dunia olahraga. Maka dari itu kali ini gue bakal membahas 5 tragedi sepak bola paling tragis sepanjang sejarah dunia. Setelah pesan-pesan berikut ini. Kejadian kerusuhan ini terjadi pada tanggal 24 Mei 1964 yang terjadi di Estadio Nacional 5 Peru. Kejadian bermula ketika Peru menjamu Argentina dalam babak kualifikasi untuk turnamen Olimpiade Tokyo. Pada awalnya, pertandingan berjalan seperti biasanya. Menurut laporan, pertandingan itu dihadiri oleh 53.000 atau 5% dari populasi kota Lima Peru. Kemudian hal itu dipicu karena tuan rumah yaitu Peru tertinggal 1 angka dengan skor 0-1. Tertinggal diam, kemudian Peru menyamakan kedudukan. Akan tetapi, gol itu dianulir oleh wasit asal Uruguay yaitu Angel Eduardo Pazos. Dari keputusan wasit itulah yang mengakibatkan para supporter Peru marah dan merangsek memasuki lapangan untuk memburu wasit. Aparat yang bersiaga membalas dengan tembakan gas air mata yang dimana untuk mencegah supporter lebih banyak masuk ke lapangan. Akan tetapi karena gas air mata ini membuat supporter yang ada di tribun panik dan berdesak-desakan mencoba untuk keluar stadion. Namun sayangnya pintu-pintu stadion itu tertutup yang mengakibatkan banyak sekali korban yang terbunuh di tangga hingga pinggiran jalan dikarenakan pendarahan internal atau asfiksia, yaitu semacam gangguan pernapasan atau kekurangan oksigen. Dilansir dari BBC News, jumlah korban dari kejadian itu mencapai 328 orang. Akan tetapi, banyak yang menyebutkan jumlah korban itu terlalu sedikit. Hal itu dikarenakan tembakan peluru tajam dari aparat kepolisian yang tidak terhitung jumlahnya. Gak disangka-sangka, pertandingan Peru versus Argentina itu membuat peristiwa tragis yang tak terlupakan sepanjang sejarah olahraga. Oke, yang kedua ini terjadi pada tanggal 29 Mei 1985 yang terjadi di Hesley Stadium di Belgia, yang dimana dalam pertandingan final Piala Eropa 1985 yaitu antara Liverpool dan Juventus. Memang sebelum pertandingan dimulai, supporter Liverpool agak rusuh ya. Mereka melempari sesuatu ke supporter Juventus yang mengakibatkan kedua kubu itu semakin memanas. Puncaknya, ketika di tengah-tengah pertandingan, supporter Liverpool yang rusuh memaksa masuk ke perbatasan antar supporter. Hal itu membuat supporter Juventus yang kewalahan
kemudian mundur ke dinding beton stadion. Dikarenakan begitu banyak beban yang berada di dinding beton, sampai akhirnya dinding beton itu pun runtuh dan menimpa supporter yang berada di tribun bawah, yang mengakibatkan 39 supporter Juventus meninggal dunia dan 600 orang lainnya terluka berat. Dan dari tragedi itulah, semua klub Liga Inggris dihukum larangan mengikuti kompetisi Eropa dalam waktu 5 tahun. Oke, yang ketiga ini terjadi pada tanggal 15 April 1989 yang terjadi di Stadion Hillsborough, Stadium Inggris. Kejadian kelam ini kembali lagi terjadi kepada supporter Liverpool. Kenapa Anda ini rusuh? Hal ini bermula ketika semifinal Piala FA antara Liverpool dan Nottingham Forest, yang dimana kerusuhan tersebut terjadi karena beberapa supporter Liverpool berjalan menuju tribun Lapping Lane, yaitu tribun yang sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan pendukung Nottingham Forest. Inspektur David Dukenfield, selaku komandan polisi yang bertanggung jawab kala itu, dalam upayanya mengendalikan kerumunan yang begitu banyak di Lapping Lane, memerintahkan untuk membuka pintu keluar C. Namun sayangnya, keputusan itu berakibat fatal, karena kerumunan di tribun lain berdesak-desakan, terinjak-injak, tertindih, dan tergencet, yang mengakibatkan 96 supporter Liverpool meninggal dunia dan ratusan korban lainnya mengalami luka-luka. Dikutip lagi dari BBC News, sebenarnya Lapping Lane hanya memiliki kapasitas untuk 2.200 orang saja, akan tetapi para supporter Liverpool yang begitu banyak, mencapai 25.000 orang, mengakibatkan saling berdesak-desakan. Kejadian ini pun sekaligus melibatkan Liverpool untuk kedua kalinya dalam insiden mengerikan di dunia sepak bola. Empat tahun sebelum tragedi Hillsborough, telah terjadi tragedi Stadion Valley Parade, yang merupakan markas besar Bradford City pada tanggal 11 Mei 1985. Pada saat itu Bradford City akan menjalani laga terakhir Divisi 3 melawan Lincoln City. Dan laga ini pun begitu spesial dikarenakan saat itu pihak klub berencana merayakan gelar juara. Menurut informasi, supporter Bradford City pada saat itu mencapai 11.000 orang. Dan sebagai informasi, Stadion Valley Parade pada saat itu tergolong stadion tua dan menggunakan kayu sebagai fondasinya. Selain itu, secara fasilitas, stadion ini sangat minim dan banyak sekali sampah di sela-sela kursi tribun. Tragedi ini terjadi ketika menit ke-40 pertandingan dimulai. Api mulai terlihat di tribun pojok kanan yang disebabkan oleh sepuntung rokok yang dilempar ke tumpukan sampah di pojok tribun. Lantas, api itu pun semakin besar dikarenakan cuaca saat itu berangin. Dengan cepat, api menghanguskan seisi stadion. Para supporter pun panik lari menyelamatkan dirinya masing-masing. Namun sayangnya, nggak semua supporter selamat. Ada 56 orang meninggal terpanggang hidup-hidup karena terjebak dalam kobaran api, dan sekitar 256 orang lainnya terluka berat atas insiden tersebut. Akibat tragedi tersebut, regulasi sepak bola Inggris melarang siapapun merokok di dalam stadion. Dan setelah tragedi tersebut, Bradford City dan pemerintah setempat dinyatakan bersalah karena mengindahkan protokol keselamatan. Oke, yang terakhir ini terjadi di Indonesia. Lebih tepatnya, Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 1 Oktober 2022.
Laga Arema FC dan Persibaya FC ini memang merupakan pertandingan besar yang syarat dengan perebutan gengsi bagi kedua tim maupun supporternya. Malam itu, kurang lebih 42.000 supporter Aremania memadati Stadion Kanjuruhan. Pada awalnya, pertandingan berjalan kondusif dengan skor 3-2 untuk kemenangan Persibaya. Kemudian supporter pendukung yang merasa kecewa atau hanya ingin memberi semangat kepada para pemain turun ke lapangan. Hal itu memancing supporter lain untuk turun ke lapangan juga, dikarenakan massa yang semakin banyak dan menimbulkan kericuhan. Aparat kepolisian dengan tegas merelai, namun situasi tidak semakin kondusif. Karena itulah aparat kepolisian menembaki gas air mata ke arah tengah lapangan dan tribun yang masih banyak supporter Aremania, termasuk anak-anak dan perempuan pada saat itu. Dalam otoritas sepak bola dunia, tentu gas air mata itu dilarang. Hal itu tertuang dalam peraturan yang digagas FIFA pasal 19 tentang Pit Shit Step Words huruf B, yang melarang adanya senjata api atau gas untuk mengontrol kerumunan. Tentu tembakan gas itu membuat panik semua yang berada di Stadion Kanjuruhan, apalagi mereka yang berada di tribun. Mereka berdesak-desakan berlarian untuk keluar dari stadion melalui pintu 3, 11, 12, 13, dan 14. Dan menurut saksi mata yang selamat, pintu akses keluar hanya terbuka dengan ukuran yang sangat kecil di bagian tengah. Bayangkan aja, ribuan orang berusaha keluar dengan ukuran pintu sebesar itu, kayak pintu rumah gua itu. Dalam waktu singkat, beberapa orang bertumbangan di sekitaran lorong gedung VIP. Sejumlah petugas medis pun kewalahan karena korban yang semakin banyak. Akibat dari kejadian itu, sebanyak 131 orang meninggal dunia, dan 2 diantaranya anggota Polri. 440 diantaranya mengalami luka ringan, dan 29 lainnya mengalami luka berat. Dalam jumpa pers di Kota Malang, Jenderal Polistio Sigit Prabowo menyebutkan PT Liga Indonesia Baru selaku penyelenggara tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. PSSI juga menyatakan bahwa stadion-stadion di Indonesia masih banyak yang belum memenuhi standar FIFA. Sungguh harga yang mahal bagi sebuah pertandingan sepak bola. Bagaimana menurut kalian, manakah tragedi yang paling berdarah? Coba komen di bawah. Jika ada salah-salah kata atau informasi yang kurang, silakan dikoreksi. Cukup sekian untuk video kali ini. Gua Ridwan, cabut dulu.